Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue di Air Rider. Kali ini kita akan berbagi apa ya? Mungkin tips ya, bisa dikatakan tips, bisa dikatakan berbagi pengalaman juga buat kalian motovlog pemula ataupun yang ingin mencoba menjadi motovlog tetapi bingung nih. Apa yang harus pertama kali dibeli? Ya, pertama kali dibeli mungkin pertama adalah motornya. Kalau nggak punya motor gimana mau jadi motovlog kan? Nah, gue bercanda sih. Sebenarnya kalau motor sih itu umum sih ya, meskipun bukan motovlog pasti punya lah untuk kendaraan motor ya, karena itu bisa dikatakan kendaraan yang cukup wajib untuk dimiliki untuk ya bekerja, berdagang ataupun ya sekedar aktivitas sehari-hari ya. Nah, kalau untuk jadi motovlog, mungkin yang pertama menurut kita yang wajib dimiliki itu ya ini nih, action cam. Action cam ini menurut kita sangat cocok untuk pemula ya. Kita ini sampai sekarang masih pakai action cam ini karena belum punya dana ya untuk upgrade. Jadi action cam ini adalah Biker X5. Biker X5 ini kita pilih karena tadinya kita mau beli Brika B Pro. Brika B Pro apa ya waktu itu lupa. Ada kelanjutannya AS apa gitu ya. Nah, tapi kita jadinya pilih ini Biker karena kita lihat ulasan juga dari YouTuber lain. Kelebihan dari Biker X5 ini katanya dia itu punya fitur wide ya. Jadi fitur wide ini dia itu bisa men-shoot ya area lebih luas daripada kamera yang harganya di bawah dia. Jadi untuk entry level atau pemula ini sangat disarankan sekali ya, mau kalian itu motovlog atau kalian itu vlog biasa ya, ataupun ya sekedar sebagai cam tambahan ya untuk kalau misalkan live streaming ya bisa ya. Kelebihannya yang pertama itu mungkin wide ya, terus dia itu sudah koneksi wifi. Koneksi wifi yang otomatis kalau kalian punya aplikasi di HP-nya, aplikasinya itu namanya Xcam kalau nggak salah, ada di Play Store, kalian bisa unduh. Nanti bisa dikoneksikan di sini, jadi kalian itu bisa mengontrol mengontrol fitur-fitur kamera ini dari HP, lewat HP. Jadi mau kalian record, mau kalian capture foto ya, mau kalian settingan exposure-nya, timingnya, timernya ya, seperti itu, balance-nya, white balance ya, seperti itu. Nah, lalu kelebihannya itu dia dual screen ya. Jadi ini screen utama dia, ini screen di depan. Jadi kalau kalian mau selfie atau bikin vlog, daily vlog ya, yang menampilkan wajah kalian dan kalian ingin melihat hasilnya secara langsung, itu kalian bisa melihatnya langsung dari layar ini bagian depannya ini. Cuman untuk layar bagian depannya ini agak kecil sih. Nah, dan kita pun sebenarnya jarang menggunakan kalau untuk layar bagian depan. Nah, kelebihannya lagi mungkin apa ya? Ya mungkin segitu sih kelebihannya, selain dari dua screen, terus dia sudah koneksi wifi, terus dia punya wide ya, tampilannya wide. Untuk perekamannya dia sudah cukup luas. Untuk fitur standar ya, fitur standar ini fitur yang dimiliki hampir semua action cam. Dia itu baterainya 900 mAh, dan sayangnya baterai dia berbeda dengan jenis apa ya, ini namanya kuningannya ini ya, bolongnya ini berbeda dengan Ycam punya atau Brika punya. Kalau nggak salah Brika sama Ycam itu dia masih sama ya, sebelah kiri slotnya ini slot untuk adaptornya. Kalau Biker ini dia sebelah kanan. Jadi kalau kalian beli adaptor untuk colokannya itu, kita udah pernah coba waktu itu, kita beli untuk universal untuk Ycam buat Brika, tapi nggak masuk untuk Biker ya. Ternyata Biker itu beda slotnya. Lalu kekurangannya ya, itu bisa disebut juga kekurangannya. Kekurangannya dia mic-nya itu internal ya. Jadi kalau kalian mau pakai
mic clip on ataupun headset bluetooth ya, ataupun intercom untuk recording suaranya, kalian harus bikin jalur ini, jalur mic eksternal. Kita bikin ya di kawan kita, sorry nutup segini ya. Kita bikin di kawan kita, nggak kelihatan tapi ini lubang ini. Untuk tutorialnya kalian bisa cari aja di channel lain ya, YouTube lain, untuk membuat jalur eksternal, mic eksternal untuk di Biker X5. Ini untuk jalurnya sendiri kita terbilang sukses ya. Yang penting itu pengerjaannya kalian serahkan ke yang ahli ya, ke yang ahli dan paham ya untuk jalur-jalurnya itu. Biayanya sih 50.000 kalau untuk modifikasinya ini. Untuk suaranya sendiri, untuk mix internal sebenarnya dia lebih cukup bagus ya, dibandingkan dengan action cam lain ya, seperti SJ Cam atau apa ya, Pogan kayak gitu. Terus Brika pun beberapa orang mengatakan Biker ini lebih bagus daripada Brika. Kita pernah lihat di channelnya siapa ya, yang orang Madura itu, dia selalu bikin komparasi perbandingan antara dua action cam. Dia bikin kelebihan internal cam dari Brika dan juga Biker, dan kata dia, menurut dia Biker lebih bagus untuk internal camnya. Nah, untuk eksternal cam sendiri kita sudah coba ya di beberapa motovlog kita belakangan ya, ada beberapa. Di situ kalian bisa lihat sendiri kualitas suaranya dia lebih oke ya. Oke guys, balik lagi bersama kita di Tasik Motovlog. Mengurangi noise-nya dia lebih bagus. Lalu itu sebenarnya tergantung mic-nya juga sih, dan juga setup dari mic itu sendiri. Kita untuk setupnya sendiri mic-nya itu, kita selain menggunakan apa ya, seperti busa seperti ini, kita juga bikin tambahan dead cat ya. Jadi bulu kucing ya, kalau istilahnya itu bulu kucing. Itu kita beli sekitar 20.000, banyak sih di toko online shop, kalian bisa beli. Jadi fungsi bulu kucing itu dia menghalau ya angin ataupun suara-suara dari luar yang tidak dibutuhkan untuk recording suara. Jangan lupa kalian harus pakai ini juga cukup penting ya informasi ini. Memori yang kalian gunakan itu harus, kalau kita pakai SanDisk ya, ini cukup mahal. Ini jantungnya ini nih, karena apa? Karena action cam ini dia nggak punya RAM ya. Jadi otomatis ketika recording dia itu langsung mengandalkan memori untuk processingnya ini, proses datanya ini. Nah, kenapa memorinya ini harus yang original dan juga cukup mahal ya? Ini kita SanDisknya Extreme Pro yang kita beli ini kalau nggak salah kapasitasnya itu 32 GB. Lalu untuk Extreme Pro ini dia itu kelebihannya processing datanya itu bisa sampai 100 Mbps. Jadi processing data itu dia sangat penting ya untuk motovlog pemula. Kalian harus tahu, harus pahami. Jadi processing data itu ketika kalian melakukan perekaman gambar, semakin cepat memori semakin tinggi kemampuan memori kalian untuk memproses data ya, itu maka tampilan dari input ya atau gambar yang kalian rekam lalu masuk ke kamera, maka itu akan lebih mendekati hasil sempurna. Jadi maksud hasil sempurna itu perekaman yang ada di dalam kamera dan juga yang ada di hadapan kamera ya, itu sama ya, tidak ada jeda waktu. Nah, kalau kalian beli yang murah ya, yang harganya 50.000, 30.000, itu rata-rata kecepatan transfer datanya itu tidak lebih dari 20 Mbps. Nah, kalau 20 Mbps itu gua pernah beli waktu itu yang harganya hampir 60.000. Nah, itu dia processing datanya itu lambat dan berimbas kepada hasil video jadi patah-patah. Kenapa bisa patah-patah? Karena processing datanya itu dari realnya input ya masuk ke kamera, ke output itu langsung dari ke memori, itu dia membutuhkan jeda waktu yang cukup tinggi. Karena apa? Misalkan kalau 20 Mbps, sedangkan untuk processing data action cam itu sekitar 100 Mbps lah kita katakan ya untuk normalnya.
itu kan jauh sekali gapnya ya. Nah jadi di situ butuh jeda waktu memori untuk apa ya, processing data untuk action cam, dan juga memori untuk mengolah data. Nah, sehingga itu berimbas juga kepada keawetan baterai dan juga kepada hasil video tersebut. Jadi waktu pertama kali ya kita sering aja, waktu pertama kali kita bikin motovlog, kita pakai memori yang ya KW lah ya, bisa dikatakan KW. Hasilnya itu benar-benar mengecewakan. Kita sempat kecewa juga, sempat frustasi, sempat pesimis. Aduh, kayaknya kita nggak bisa deh bikin konten motovlog. Tapi setelah kita cari solusinya dari channel lain, ternyata masalahnya ada pada memory card tersebut. Jadi kita ganti, hasilnya alhamdulillah ya bagus, dan dari situ kita optimis bikin motovlog. Jadi hal seperti itu kadang dilupakan juga oleh motovlog pemula. Jadi kadang orang itu mikirnya yang penting action cam-nya beli, terus beli perlengkapannya seperti mounting seperti itu, seperti speaker, lalu memori card udah. Nah, kadang pas hasilnya kecewa karena apa? Karena memorinya itu salah beli. Nah, lalu untuk kelengkapannya yang kita dapatkan dari kita beli Biker X5 itu, kita dapat seperti tas ya, tas untuk penyimpanan kamera. Nah ini kita dapat tasnya dari unit Biker X5 ya. Kita dapat tasnya di sini untuk penyimpanan kamera. Kita juga dapat casing plastik ya, casing plastik hard case-nya itu untuk perekaman. Misalkan kalau kalian mau merekam pas lagi kondisi hujan atau kondisi kalian lagi berenang misalkan, lalu kalian ingin merekam di dalam air. Nah seperti itu, kalau nggak salah tekanannya itu bisa sampai 30 meter dari permukaan utama ya, permukaan air ya, 30 meter kedalamannya itu tekanan airnya itu. Lalu untuk soft case nya juga ada. Kita soft case nya kita taruh di tas kerja ya. Maaf kalau kita nggak bisa bawa karena malas nyari-nyarinya. Soft case nya itu ya seperti standar ya, hanya saja untuk soft case nya itu dia tidak bisa pakai soft case universal karena tombol-tombolnya ini dia berbeda dengan tombol seperti Ycam dan juga Brika ya, berbeda ya. Jadi dia soft case nya itu dan juga hard case pula gitu, dia eksklusif ya, punya sendiri. Jadi kita pun sebenarnya kesulitan untuk mencari suku cadangnya di online shop ya. Itu mungkin salah satu kekurangannya juga. Untuk kelebihannya itu kita dikasih mounting ya, mounting untuk di atas kepala, di atas helm itu pakai lem 3M ya, perkat, lalu dikasih mounting. Sebenarnya mountingnya itu mounting yang tidak terlalu bisa digunakan di aktivitas motovlog sih. Jadi kalau kita sendiri, kalau untuk motovlog kita beli lagi mountingnya tuh untuk di helm full face ya. Kita beli mounting untuk di chin atau di dagu. Nah untuk mountingnya sendiri nanti kita akan sertakan di video terpisah ya untuk pemakaiannya. Untuk helm full face menggunakan kamera Biker X5 ini. Karena apa? Karena tidak semua helm full face ini merekam dengan baik ya untuk kamera action cam Biker ini. Oke, jadi apa lagi ya yang bisa kita share? Untuk kabelnya, oke, kabel kita dapat kabel 1 unit. Kabel ini berfungsi selain untuk transfer data juga berfungsi untuk mengecas ya. Kabelnya ini biasanya kabel yang seperti itu yang memiliki 2 fungsi cas dan juga transfer data, dia agak tebal ya, agak tebal. Jadi memiliki 3 jalur kalau nggak salah, memiliki 3 kabel. Sedangkan untuk yang tipis itu dia cuma punya 1 fungsi, yaitu mengecas doang. Jadi kadang kalau kalian misalkan kabelnya rusak lalu kalian beli kabel di counter HP atau apa ya, sebaiknya kalian bawa juga action cam-nya. Jadi untuk memastikan apakah kabel tersebut memiliki 2 fungsi, selain untuk cas juga untuk bisa transfer data. Jadi kalau kalian beli cuma untuk cas doang kan rugi sih. Jadi lebih baik kalian pastikan langsung di tempat. Untuk durasinya sendiri, action cam Biker X5 ini dengan kapasitas baterai 900 mAh, yaitu mampu merekam sekitar 1 jam ya, di resolusi 1080 fps nya itu 30. Nah kalau untuk resolusi 4K
Jadi ada kelebihan juga, dia punya resolusi 4K atau 2K di situ, dan juga FPS-nya itu 30 ya. Nah, dia bisa merekam mentok 1 jam lah, mentok 1 jam kalau kondisi baterai kalian benar-benar di charge-nya itu sampai full ya. Lalu untuk FPS lainnya sendiri, dia itu punya kapasitas paling tinggi itu 60 fps. Oke, kita buka aja menunya ini. Maaf ya kalau misalkan videonya ala kadarnya. Ini menu utamanya, tampilannya bicar. Ini dia driving mode, ini dia langsung merekam ya. Jadi biasanya kalau kita nyalakan action cam langsung merekam seperti ini kalau lagi di perjalanan, jadi kita nggak usah ribet-ribet untuk klik ya. Kalau kita pribadi, kita sudah menghitung ya, dari pertama menekan sampai dia nyala itu sekitar 7 detik ya. Jadi ketika kita lagi reading, kita nyalakan di sini pencet 1 2 3 4 5 6 7, kita sudah hitung, oh berarti sudah nyala. Istilahnya sudah main feeling ya. Nah, selain itu mungkin kalau gambarnya kurang jelas ya, maaf ya, karena kameranya kita kamera HP ya. Oke, di sini ada keterangannya di paling atas ya. Ini di sini kayak kalian bisa lihat di sini 1080 30 fps. Di sini ada keterangan kapasitas memori kita 30 GB, 32 GB, cuman yang tampil ya di sini 28,7 GB. Nah, di sini keterangannya kalau kamera memori kalian terbaca, di sini indikator baterai, dan di sini indikator WiFi. Ini indikator WiFi akan aktif apabila terkoneksi kepada HP. Nah, jika kalian tekan satu kali ini tombol WiFi ini, maka dia interface-nya akan pindah ke bagian sini ke depan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk interface depan ya. Nah, ini tangan kita coba. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini kalau kalian mau misalkan bikin action daily vlog ya, untuk selfie yang menampilkan wajah kalian seperti itu, konten-konten yang seperti itu, atau kalian interview ataupun konten storytelling. Nah, ini cocok sekali. Cuman untuk untuk kualitas sendiri sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Kalau untuk storytelling lebih bagus DSLR sih. Di sini kalau kalian klik satu kali tombol power, dia akan masuk ke bagian foto. Nah, di sini ini untuk interface foto ya. Lalu kalian klik sekali lagi, dia akan masuk ke mode slow motion. Nah, di sini kelebihannya juga dia punya slow motion ya. Jadi slow motion itu dia untuk resolusi sendiri 720 pixel, 120 fps ya. 120 fps itu sudah cukup baik ya untuk video slow motion. Lalu jika kalian klik yang keempat kali, kalian itu akan disuguhkan kepada galeri ya. Mungkin galeri ya, bisa dikatakan galeri. Kalau kalian klik WiFi, tombol WiFi, nanti akan ke bagian video selanjutnya, next. Lalu klik lagi next, seperti itu. Nah, untuk kembalinya kalian klik tombol power sekali lagi. Nah, dia langsung ke menu selanjutnya, yaitu pengaturan. Nah, untuk masuk ke pengaturan, kalian OK-nya itu kalian tekan tombol capstar. Tekan tombol capstar, nanti dia masuk ke menu pengaturan. Oke, di fitur menunya sendiri, sorry ya kalau misalkan kita di lurus satu ini dia langsung blur karena cahaya, pantulan cahaya, jadi kita agak serong aja. Jadi di tampilan pertamanya ini dia menunya ini untuk pengaturan resolusi ketika rekaman video. Nah, kalian kalau mau ke bawah, kalian tekan tombol WiFi ya. Di sini ada opsi untuk video resolution. Kita coba dari awal ya. Video resolusinya itu yang paling atas itu 4K 30 fps. Lalu di bawahnya 2,7 30 fps. Lalu di bawahnya lagi dia 1080 60 fps, 1080 30 fps, 720 120 fps, 720 60 fps, 720 30 fps. Nah, itu untuk resolusi ya, pengaturan resolusi. Kalau untuk video YouTube paling standar ya itu 1080 30 fps. Pengaturan itu juga cukup hemat baterai ya, jadi kalian bisa recording sampai 1 jam lebih. Lalu untuk di bawahnya ini ada recording sound, jadi kalian punya opsi apakah ingin
mereka internalnya diaktifkan atau tidak. Lalu di bawahnya lagi ada time lapse jarang digunakan ya. Lalu ada loop recording itu fungsinya supaya kalian itu pas recording videonya itu setiap misalkan untuk pengaturan 5 menit, jadi setiap 5 menit videonya itu di save ya otomatis. Jadi misalkan kalau kalian satu perjalanan 1 jam, setiap 5 menit berarti dibagi 60 aja. Di sini opsinya ada yang untuk 2 menit, lalu ada 3 menit, ada 5 menit. Nah, lalu ada slow motion. Untuk slow motionnya sendiri 720 kali 120 fps nggak ada. Lalu ada 180 kali 60 fps. Tapi untuk slow motion lebih baik itu mengutamakan fps nya daripada resolusi, karena untuk resolusinya tidak terlalu diperhatikan sih. Jadi resolusi 720 saja sudah cukup. Lalu ketika kalian next, kalian menggunakan tombol power akan pindah ke menu foto. Nah, menu foto di sini kalian untuk pengaturan resolusi foto itu 16 megapiksel ya paling tinggi ya, paling rendah itu 2 megapiksel. Lalu untuk timer fotonya ada seperti biasa, ada auto untuk kecerahan dan juga dramatisme. Lalu untuk menu ketiganya itu dia opsinya itu ada untuk exposure. Exposure-nya itu -2, -1, 0, 1 dan 2. White balance-nya ada bisa kalian atur untuk auto, untuk sunny, cloud. Jadi untuk pengaturan apa ya? Pengaturan tema ya, mungkin tema yang berpengaruh terhadap warna dari hasil video kalian. Nah, di sini ada WiFi. WiFi ini diaktifkan apabila kalian ingin mengkoneksikannya ke HP, ke aplikasi. Nah, untuk apa ya, ini sudah ada passwordnya dan juga WiFi SSID. WiFi SSID itu mungkin user ya, home usernya itu. Jadi ketika kalian mengaktifkan WiFi, otomatis WiFi kalian harus dikoneksikan ke SSID tersebut. Image rotation itu fungsinya untuk membalikan hasil video kalian. Jadi kalau kalian posisi kameranya terbalik, ketika image rotation itu diaktifkan, tampilan videonya itu di layar action cam kalian itu tetap sejajar dengan hasil video meskipun kamera kalian dibalik. Terus ada driving mode, dan di menu terakhirnya itu dalam setting dia ada menu bahasa, ada tanggal dan juga format, ada reset keterangan pabrik dan juga keterangan versi dari firmware-nya itu sendiri. Lalu X itu kembali. Nah, untuk action cam ini kalau misalkan kalian tidak menggunakan untuk recording ataupun istilahnya standby ya, hanya standby, dia akan otomatis mati ketika lebih dari 15 detik ya. Nah, info seputar action cam Biker X5 yang mungkin bisa kita bagikan kepada kalian motovlog pemula ya, kalau kalian ingin menggunakan action cam Biker ini. Kenapa kita rekomendasikan? Karena untuk harganya sendiri sekarang sudah jauh lebih murah ya. Kita beli waktu itu 750, mungkin sekarang harganya di sekitaran 500.000 juga sudah dapat ya. Apalagi kalau yang second. Untuk kelebihan dan kekurangannya sudah kita cantumkan ya, sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa gunakan action cam yang kita gunakan selama ini untuk motovlog. Dan juga jangan lupa untuk memorinya, itu yang paling penting ya. Memorinya itu jangan sampai kalian itu salah beli, karena kalau kalian salah beli percuma kalian membeli action cam ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa support kita, like, comment, share, subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.